Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menampilkan video drama bertema kehidupan anak kos untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah drama yang diampu oleh Ibu Yanida Bulele SPD MPD. Selamat menyaksikan. Awal bulan selalu menjadi hari yang paling dinantikan oleh para mahasiswa. Setelah beberapa hari menunggu dengan penuh harap, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Salah seorang mahasiswa bergegas memasuki kos dengan wajah ceria dan penuh semangat untuk menyampaikan kabar gembira kepada teman-temannya bahwa kiriman uang dari kampung halaman telah masuk. Suasana yang semula biasa saja seketika berubah menjadi riuh dan penuh kebahagiaan. Kawan-kawan, sudah masuk notif dari kampung. Motif apa itu? Kiriman loh. Coba. Serius. Iya sih. Yes, akhirnya saya bisa makan enak. Betul sekali. Berarti bisa aku beli es kopi setiap hari kalau notif dari kampung sudah dikirim. Ya ampun, jangan boros dulu loh teman-teman. Nanti akhir bulan menangis. Iya sih, kita harus menghemat kan? Iya. Salah seorang pun di antara mereka langsung membeli makanan yang sudah lama diinginkannya. Dengan wajah penuh kebahagiaan, ia menikmati seporsi ikan dengan sayur. Setiap suapan terasa begitu nikmat setelah sekian lama harus menghemat pengeluaran. Senyum lebar pun menghiasi wajahnya. Yes, akhirnya saya kenyang juga ternyata. Waktu terus berlalu, hari demi hari mereka lalui dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tanpa disadari, uang kiriman yang semula terasa banyak kini semakin menipis. Pengeluaran untuk makan dan keperluan kuliah membuat isi dompet mereka hampir kosong. Mereka pun mulai berkumpul untuk menghitung sisa uang yang dimiliki dan mencari cara agar dapat bertahan hingga kiriman berikutnya datang. Uangku tinggal 2.000 lagi. Wah, semakin berapa juga ya? Bentar ya. Aman juga, aku tinggal 5.000. Sam, di sini juga uangku tinggal 5.000 lagi. Padahal baru 2 minggu loh kawan-kawan. Kita harus menghemat loh, mana tahu ada keperluan di kampus nanti. Versi menghemat mahasiswa itu bagaimana? Ya, kalau versi yang bagusnya sih 1 kali 1 hari aja makan. Ini namanya ya, kayak sehari miskin sebulan. Iya sih. Seperti begini kehidupan anak kuliah yang tinggal di kos ya. Beras juga tinggal sedikit, lauk juga sudah habis. Mau makan yang enak tapi uang tidak ada. Tapi tidak apa-apalah, semua ada hikmahnya. Beberapa hari kemudian keadaan semakin sulit. Uang yang mereka miliki hampir habis. Sementara kiriman dari rumah belum juga datang.
persediaan makanan di kos tinggal sedikit. Saat waktu makan, mereka hanya makan nasi dengan garam saja. Meskipun demikian, dengan kondisi yang serba terbatas, mereka tetap berusaha saling menguatkan dan mensyukuri apa yang masih mereka miliki. Ini makanan malam kita teman-teman. Iya, terima kasih. Kok lauk kita sekarang garam ya? Masih mending ada garam. Kemarin juga aku makan pakai nasi dan air putih. Dan hari ini kita makan seperti sultan. Udahlah, yang penting kita bisa makan. Suatu hari kita akan mengenang masa ini. Iya, Oke, mari makan. makan. Pagi telah tiba, seperti biasa para mahasiswa bersiap berangkat ke kampus. Namun kondisi keuangan yang semakin menipis membuat mereka tidak bisa menikmati sarapan seperti biasanya. Ada yang hanya minum teh hangat, ada yang hanya minum air putih, bahkan ada yang berangkat dengan perut kosong. Meski begitu, mereka tetap berusaha tersenyum dan menjalani hari dengan penuh semangat. Sudah sarapan belum? Belum, tadi aku hanya minum teh hangat. Aku juga cuma minum air putih saja loh. Aku juga. Sarapan aroma gorengan tetangga. Ini sempat minum, tapi sudah bisa dimakan. Aduh, aku udah mau hidung ini. Sudahlah, yang penting kita tetap semangat. Semoga di kampus nanti ada yang membagi bagi makan gitu. Iya. Sekian aja materi dari Bapak. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Saya Pak baik kepada Depan. Sebentar saya mau bertanya jam berapa kelas selesai? Kenapa? Perut saya sudah lebih aktif daripada otak saya. Saya setuju, Pak. Udah mulai gak fokus lagi. Tapi kan kita berusaha memperhatikan materi. Baiklah, tetap semangat belajar. Hari demi hari telah mereka lewati sebagai mahasiswa. Berbagai kesulitan mulai dari uang yang menipis hingga harus hidup serba hemat membuat mereka semakin kuat. Namun di balik ketegaran itu ada satu hal yang tidak bisa mereka sembunyikan,
yaitu rasa rindu kepada orang tua dan keluarga di kampung halaman. Malam itu suasana kos menjadi hening. Kerinduan yang selama ini dipendam akhirnya mulai terungkap. Aku sangat rindu rumah. Aku rindu masakan ibu. Aku rindu berkumpul bersama keluarga. Aku rindu suasana kampung. Aku rindu bercanda sama adik-adikku. Aku rindu makan bersama keluarga setiap malam. Aku rindu tidur tanpa memikirkan uang kos. Aku rindu masa-masa yang sederhana. Tapi semua itu kita jalani demi masa depan. Beratnya kehidupan sebagai mahasiswa mulai menguras tenaga dan semangat mereka. Di tengah tekanan biaya hidup dan tugas kuliah, ada yang mulai merasa lelah dan hampir menyerah. Aku lelah. Kenapa? Biaya hidup berat, perkuliahan juga sangat berat karena banyak tugas. Jadi aku merasa kayak capek. Aku juga pernah merasa seperti itu. Kadang aku pengen pulang aja. Jangan menyerah. Tapi kita sudah sejauh ini. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Kita saling membantu, jangan hadapi semuanya sendiri. Orang tua kita pasti bangga melihat perjuangan kita ke depan. Kita sudah melewati banyak perjuangan. Yang gagal bukan yang jatuh, tapi yang gagal adalah yang berhenti berjalan dan berjuang. Sore sebelum ujian akhir semester pun tiba. Di kamar kos yang sederhana, mereka berkumpul untuk belajar bersama. Meski gugup, mereka tetap saling menguatkan dan percaya pada perjuangan yang telah mereka lalui. Teman-teman, besok ujian sudah dimulai kan? Iya. Jujur aku gugup. Aku juga, bahkan lebih gugup daripada saat dompetku kosong. Kita sudah belajar bersama. Percayalah pada usaha kita. Hasil terbaik datang dari perjuangan terbaik. Yang penting hari ini teman-teman kita harus istirahat yang cukup. Kalau aku tidak bisa tidur karena kepikiran soal ujian kita. Hitung aja jumlah tugas yang kita kerjakan. Nah, kalau begitu tambah stres lah aku ini. Apapun hasilnya nanti, saya juga bangga karena kita sudah berusaha sejauh ini. Dari semalam aku begadang. Terus aku cuman makan pakai nasi dengan garam. Kita sudah melewati banyak cerita bersama teman-teman. Dan semuanya membuat kita lebih kuat. Besok kita tunjukkan hasil perjuangan kita bersama. Besok kita berjuang bersama. Jadi, amanat atau pesan moral yang kita ambil dari drama tersebut adalah hiduplah hemat dan bijak dalam mengelola keuangan. Jangan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Hargailah setiap pengorbanan orang tua. Persahabatan yang tulus mampu meringankan beban. Kesuksesan tidak datang secara instan. Jangan takut gagal. Belajar bersama dapat meningkatkan semangat dan pemahaman. Syukurilah apa yang dimiliki. Jaga semangat dan optimis dalam meraih cita-cita. Keluarga tidak selalu tentang hubungan darah, tetapi juga tentang orang-orang yang saling peduli dan mendukung. Terima kasih.